Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kali ini bahas tentang Gus Miftah salah baca kitab, atau dalam banyak komentar tidak bisa baca kitab. Maksud di sini adalah tidak bisa baca kitab bahasa Arab yang tidak ada barisnya, bahasa Arab gundul. Nah, ini bagaimana seorang dai atau pendakwah tidak bisa baca kitab. Banyak yang sudah komentar, ada yang membela, kemudian juga ada yang menghakimi. Nah, saya ingin menengahi atau memberikan pandangan bagaimana menyikapinya. Mungkin ini salah satu pandangan yang tersebar ya, tapi saya tidak ingin menyalahkan siapapun di sini. Yang mengomentari Gus Miftah benar, yang membela Gus Miftah benar, dan Gus Miftah sendiri juga bisa benar, bisa salah. Dan saya juga bisa benar, bisa salah. Nah, dalam dunia santri atau dunia pesantren, khususnya pesantren-pesantren salafiyah, dalam artian di sini salafiyah adalah pesantren yang memang khusus membahas atau membaca kitab kuning, Arab gundul. Nah, Arabnya bahasa Arab tetapi tidak ada barisnya. Kalau Al-Quran kan ada barisnya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ada baris Alhamdu. Kenapa seperti itu? Itu karena ada ilmu alat namanya. Ilmu alat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaca bahasa Arab. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah. Kemudian nah, di sini Gus Miftah banyak sekali dalam beberapa ceramah beliau menunjukkan bahwa beliau itu santri. Kemudian dalam prakteknya beliau menyebutkan kaidah-kaidah bahasa Arab atau istilah-istilah dalam kitab, tetapi salah makhraj, salah harakatnya gitu ya, salah bacaan. Misalnya pada salah satu contohnya misalnya li baruratus syi'ri, beliau membaca seperti itu, li baruratus syi'ri, yang betulnya li baruratis syi'ri. Kenapa? Karena ada huruf lam di situ. Huruf lam itu adalah huruf jar. Kemudian jika ada huruf lam, maka dia harus majrur, harus isim setelahnya itu harus dimajrur. Salah satu tanda majrur, salah satu tanda jar itu adalah kasroh. Nah, itu sangat fatal kalau misalnya kita bahas secara harakatnya. Tapi saya ingin memandang lebih jauh masalah ini supaya kita umat Islam mengerti pokok persoalan di mana sebenarnya, apakah ini fatal atau tidak. Secara kaidah bahasa Arab itu fatal, seharusnya di baruratis sya'ri. Nah, karena itu sudah artinya begini. Kalau misalnya kita melihat pandangan yang mengomentari Gus Miftah dengan kata-kata yang semangat seperti itu, tidak ada salahnya juga, karena jika seorang dai dan apalagi Gus Miftah dalam beberapa kasus menyalahkan almarhum Kiai Haji Ustadz Tuku Zulkarnain. Seperti apa kata Ustadz Zul kemarin? Apa ya? Kata beliau, oh, kafara kafiru kufran ya, kata beliau ya. Sebenarnya kafara kafiru takfiran. Nah, karena Gus Miftah mengomentari Ustadz Zul, ternyata malah Gus Miftah sendiri tidak bisa kaidah bahasa Arab dengan baik seperti itu ya, yang dikomentari oleh orang-orang yang mengomentari Gus Miftah ini. Ini tidak ada salahnya juga menurut saya mengomentari Gus Miftah, sehingga jelas dan lugas bahwa Gus Miftah dalam hal ini memang tidak mahir dalam membaca kitab kuning. Nah, di sini menunjukkan bahwa jika seorang santri ataupun alumni pondok pesantren yang notabene membahas bahasa Arab dengan baik, tentu akan sangat familiar dan mengerti betul cara membaca kitab kuning yang tidak ada barisnya itu, teman-teman. Artinya di sini yang mengomentari Gus Miftah bahwa Gus Miftah tidak bisa membaca kitab dengan baik dan benar, itu bisa kita maklumi karena memang dalam faktanya seperti itu. Oke, dalam satu hal itu. Kemudian yang membela Gus Miftah bagaimana? Kata yang membelanya adalah sering kepleset dan lain sebagainya. Nah, berbeda. Saya ingin mengomentari secara objektif bahwa jika kita memang hari-harinya kita membaca kitab kuning, kita memang bahasa Arab yang memang terbitan Timur Tengah, tentu kita secara otomatis, dan itu sangat jarang bisa salah seperti itu, hal-hal sepele seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu jarang sekali salah karena sudah automatically
Jadi sudah otomatis seperti itu ya. Sudah automatically without thinking, tidak perlu berpikir lagi. Jadi sudah otomatis itu libarurati syai'adi gitu aja. Tidak perlu jadi libaruratu gitu kan. Karena dhammah dengan kasrah pada posisi ini itu sangat fatal, dan beberapa contoh yang lain itu coba teman-teman lihat di situs-situs atau channel-channel YouTube yang mengomentari Gus Miftah, itu banyak sekali dibahas di situ, dan tentu beliau yang bahas memang mengerti cara baca kitab ya. Nah, yang membela beliau mengatakan beliau kepleset dan tidak sengaja. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tidak ada yang bisa memastikan ini benar atau tidak bisa memastikan ini salah. Nah, jika pun benar, ya tidak masalah. Kalaupun ternyata memang betul-betul Gus Miftah tidak bisa baca kitab, nah ini yang menjadi persoalan. Apakah fatal tidak seorang dai tidak bisa baca kitab? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Teman-teman perlu ketahui bahwa agama Islam itu turun di Arab. Tentu referensi-referensi Islam di awal itu dalam bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab, hadis bahasa Arab, Nabi juga berbahasa Arab, seperti itu ya. Nah, di awal-awal munculnya Islam, tentu bahasa Arab sangat-sangatlah penting, dan orang-orang yang ingin memahami literatur Islam tentu harus mengerti bahasa Arab dengan baik dan benar, sehingga bisa mentafsirkan atau bisa mendapatkan ilmu dari literasi tersebut dengan baik dan benar, sesuai dengan bahasanya. Kan paling penting di dalam alam dunia ini bahasa, apapun seperti itu. Jika kita di Indonesia, jika kita beda daerah saja, bahasa itu sangat penting. Salah kata kita bisa salah memahami, seperti itu ya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ini sama halnya, jadi tidak ada yang lebih istimewa dalam bahasa Arab. Ini murni hanya bahasa. Tetapi ada keistimewaan tersendiri, karena ini adalah agama Islam ya. Seperti Nabi pernah bersabda, uhibbul araba li thalathin. Aku mencintai bahasa Arab karena 3 hal, kata Nabi. Yang pertama, li'annani arabiyyun, karena aku orang Arab. Kemudian wal Qur'anu arabiyyun, bahasa Quran itu bahasa Arab. Kemudian wa kalamu ahlil jannati arabiyyun, dan perkataan atau bahasa orang di surga nanti itu bahasa Arab. Jadi Nabi sangat menganjurkan kita belajar bahasa Arab. Kemudian Quran juga memang inna nazzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian bisa memahaminya, seperti itu kata Allah dalam firman-Nya. Jadi dalam konteks ini bahasa Arab sangat penting, dan untuk memahami Islam di awal-awal munculnya Islam tentu harus mengerti bahasa Arab dengan baik dan benar. Untuk mempelajari bahasa Arab baik dan benar, ada ilmu-ilmunya, ada ilmu alat. Ilmu alat itu seperti saya bilang tadi, yaitu bahasa Arab, kemudian nahwu, kemudian shorof, balaghah. Nah, ilmu-ilmu ini adalah ilmu alat untuk bisa bahasa Arab. Begitu halnya juga dengan bahasa Inggris, misalnya vocab, grammar, listening, reading, dan itu alat, cara seperti itu. Ini ada juga alat atau cara bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Arab. Itu yang tadi saya sebutkan. Nah, goalnya apa? Tujuannya apa kita mempelajari ilmu alat? Tujuannya adalah untuk bisa bahasa Arab, bukan untuk bisa agama Islam. Harus dipahami. Bukan untuk bisa agama Islam, tetapi hanya untuk bisa bahasa Arab. Oke? Nah, ketika sudah bisa bahasa Arab, apa yang perlu dilakukan untuk bisa memahami Islam? Maka harus banyak membaca. Makanya Nabi memang Quran itu sangat luar biasa menurut saya ya. Karena ketika awal Iqra, memang anjuran membaca ini harus, teman-teman. Kalau kita ingin wawasan kita tinggi, pemahaman kita tinggi, bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah membatasi diri. Membaca, aku harus baca cuma ini gitu. Aku baca hanya ini, yang lain gak boleh baca. Baca saja semuanya. Nanti teman-teman akan diberi ilham oleh Allah memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Makanya orang-orang yang berwawasan tinggi, dia awalnya itu membacanya sangat luar biasa. Saya bisa banyak menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang bisa memahami banyak hal atau wawasannya tinggi karena banyak membaca, dan insya Allah tidak akan sesat atau tidak akan salah. Nah, poin awalnya itu seperti itu. Jadi banyak membaca. Setelah mengerti bahasa Arab, paham cara membaca kitab, nah baru baca sebanyak-banyaknya. Dan ini yang tidak dilakukan oleh banyak santri, termasuk saya mungkin.
kita terpaku pada cara membaca seperti itu. Bagaimana cara membaca kitab setelah baca, kita malas membaca. Begitu juga seperti orang ingin, misalnya di kedokteran, misalnya saya di bidang itu, kita harus paham bahasa Inggris dulu, karena literasi kedokteran banyak dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, setelah paham bahasa Inggris, kita bacalah buku-buku referensi kedokteran dalam bahasa Inggris sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Dalam agama juga begitu, kita baca referensi sebanyak-banyaknya untuk bisa mengerti ilmu agama, karena pada saat itu referensinya hanya banyak di Timur Tengah dan memang dari sana asalnya seperti itu. Namun Islam sudah 1400 tahun, teman-teman. Ilmu juga sudah 1400 tahun. Islam ya maksudnya sudah 1400 tahun ke sini. Bahasa itu tidak menjadi poin utama lagi seperti itu ya. Keutamaan bahasa Arab sudah saya jelaskan tadi, jangan salah paham. Saya mengerti betul maksud daripada ustaz-ustaz yang mengomentari Gus Miftah ini, saya mengerti dan saya membenarkan beliau-beliau. Tetapi yang menjadi saya poin penting adalah untuk pendakwah ini, supaya kita jangan langsung menganggap sinis pendakwah. Nanti untuk khusus Gus Miftah itu sudah punya penilaian sendiri, karena beliau sudah banyak juga mengomentari orang-orang seolah-olah beliau mengerti cara baca kitab. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Kalau seandainya dai-dai yang memang tidak mengerti cara baca kitab, tidak mengerti bahasa Arab, hanya mengerti retorika belaka, itu banyak sekali. Rata-rata di TV itu rata-rata seperti itu. Karena memang tidak mengerti, tidak pernah pondok pesantren. Sedangkan yang pondok-pondok banyak yang tidak terkenal. Nah, itu tidak jadi persoalan. Jika intinya pada substansi yang disampaikan. Jika dai memang tidak mengerti bahasa Arab, tidak bisa baca kitab, tapi wawasan dia tinggi karena membacanya tinggi dari referensi-referensi Timur Tengah, Arab yang sudah diterjemahkan, kemudian beliau-beliau itu membaca dengan banyak dan mengerti persoalan, mengerti problematika dalam agama Islam secara baik dan benar, kemudian beliau-beliau itu menyampaikan kepada khalayak ramai. Jika tidak ada persoalan, itu tidak salah sama sekali, teman-teman. Jadi kita harus mengerti dulu poinnya. Jadi bahasa Arab itu penting, cara membaca bahasa Arab itu penting. Tetapi yang paling penting di sini bukan itu semua adalah alat untuk menuju pemahaman Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kita kejar di sini adalah siapapun dai-nya, siapapun penceramahnya, jika dia memang alumni pondok pesantren, tentu dia bisa membaca kitab kuning dengan baik. Itu adalah positif atau hal positif atau plusnya dia. Tetapi pada sisi yang lain, jika ada dai yang memang kemampuan baca kitab tidak baik dan tidak bisa malah, jika dia bisa menyampaikan Islam secara gamblang dan betul-betul memahami secara dalam, tidak bisa kita salahkan juga, teman-teman. Jadi kita yang penting bagaimana cara memahami Islam. Islam itu bukan hafalan, Islam itu bukan retorika, tetapi Islam itu pemahaman. Bagaimana memahami Islam secara kompleks dan komprehensif dan perfect begitu. Jangan setengah-setengah, baru paham sedikit sudah menganggap Islam sudah paham semuanya. Termasuk saya tidak akan pernah menganggap diri saya ini sudah paham gitu ya. Tetapi saya ingin teman-teman juga bisa, jika tidak sepakat dengan pendapat saya tidak masalah, bisa komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi, teman-teman. Jadi di sini poinnya adalah saya ingin umat Islam ini semakin berpikir ke depan. Tujuan dari membaca kitab adalah mendapatkan ilmu. Dan bagi teman-teman, saudara-saudara yang sudah bisa baca kitab, ayo terus membaca sebanyak-banyaknya kitab, karena ini jarang dilakukan. Justru kita terpatok hanya pada kitab-kitab yang diajarkan, istilahnya talaki, yang betul-betul didikte oleh guru-guru. Sedangkan banyak sekali buku, ribuan, jutaan kitab seperti itu yang tidak dibaca, sehingga wawasan jadi terbatas. Nah, di satu sisi ada orang yang suka membaca tetapi dia nggak sempat belajar ilmu alat tadi, wawasannya tinggi. Itu banyak, wawasannya tinggi tentang Islam, bagaimana filsafat dan lain sebagainya banyak. Nah, dia tidak sempat belajar ilmu alat tadi, apakah kita salahkan? Tidak bisa kita salahkan juga. Kemudian seperti orang tidak bisa bahasa Inggris tapi banyak baca buku sehingga dia mengerti problematika dunia seperti itu, apakah dia salah? Tidak dong, dia sangat paham tentang permasalahan itu dengan referensi dia. Tapi apabila dia bisa bahasa Inggris lebih baik seperti itu. Tetapi poin plus untuk kita bisa bahasa Arab itu ada poin plusnya tentu, karena kita agama Islam dan seperti hadis Nabi tadi, teman-teman. Oke, mungkin dari video ini teman-teman bisa mendapatkan cara pandang baru terhadap dua permasalahan ini. Saya tidak ingin masuk ke salah satu itu, walaupun saya mengerti yang ini ada plusnya, yang ini ada minusnya. Untuk Gus Miftah, ya tentu beliau harus siap dikritik dong, karena beliau sudah muncul ke publik dan mengatasnamakan sebagai ulama atau dai. Oke, baik, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.